Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswi dan dari kelas 12 baik MIPA maupun IPS matematika wajib kelas 12 kita akan masuk di bab 3 yaitu aturan pencacahan. Kalian kalau sudah sering ikut UTBK sebenarnya sudah pernah mengerjakan atau paling tidak membaca soal seperti aturan pencacahan. Jadi standar kompetensi dari bab ini adalah menganalisis aturan pencacahan, penjumlahan, perkalian, permutasi, kombinasi melalui masalah kontekstual. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Jadi memang nanti banyak sekali permasalahan kontekstual. Langsung soal cerita kalau mungkin dalam pembelajaran SD dulu pada bab ini. Jadi langsung kita bisa gunakan dalam banyak permasalahan sehari-hari gitu ya. Akan terdiri dari 3 subbab, aturan perkalian dan penjumlahan, yang kedua adalah permutasi, yang ketiga adalah kombinasi. Nah, hari ini kita akan mulai dari aturan perkalian dan penjumlahan. Nah, contoh dalam sehari-hari aturan perkalian dan penjumlahan. Waalaikumsalam. Ya karena kita sedang di kantor, jadi nanti saya sering banyak jawab salam, mungkin terus ada suara-suara aneh yang masuk. Nah, misalkan menentukan banyak rute perjalanan, ya, atau yang kedua menentukan jumlah plat nomor kendaraan. Pernah tidak kalian bertanya-tanya sebenarnya berapa banyak sih plat nomor kendaraan yang bisa dibuat? Kenapa sampai Wonogiri harus nambah lagi setelah ADG, ADR, sekarang nambah lagi I? Ya. Dulu, Pak. Terus kemudian kenapa Jakarta Bandung 3 huruf misalkan, sebenarnya meningkatkan berapa banyak jumlahnya? Nanti kita akan menghitung itu. Ya. Tentu saja dalam hal yang lebih sederhana ya. Baik, langsung kita ke contoh. Misalkan ini adalah rute. Jika contohnya ini soal UN soal UN tahun 2018 dari kota A ke kota C melalui kota B, digambarkan dari kota A ke kota B ada 4 rute, B ke C ada 3 rute. Nah, jika Khalil dari kota A ingin ke kota C, berapa banyak pilihan rute yang bisa dia gunakan? Gampanglah begitu. Cara memilih rute Khalil ada berapa? Kalian bisa menghitung satu persatu. 1, 2, dan seterusnya. Nanti akan ketemu berapa? 12. Ya, tepat sekali. Ya, 12 seperti yang ini. Kenapa 12? Dari A ke B ada 4 jalan. Dari B ke C ada 3. Kemudian kita apa kan? Kita kalikan. 4 kali 3 adalah 12. 12 cara. Jadi dari kota A ke kota C, Khalil bisa memilih 12 rute. Gitu ya. Tinggal kita kalikan. Nah, ini adalah contoh dari aturan pencacahan. Aturan pencacahan yang perkalian ya. Kurang lengkap. Aturan perkalian. Contoh kedua. Coba kalian hitung dari ini ada contohnya Sarjuri. Siapa Sarjuri? Sarjuri dari kota A ingin ke kota D melalui kota lain yaitu B dan kota C. Dari A ke B ada 2 rute, B ke C ada 4 rute, C ke D ada 3 rute. Berapa banyak pilihan rute perjalanan yang bisa Sarjuri pilih? Coba kalian hitung. Saya hitung sampai 10.
9, 8. Nah, jawabannya adalah C. 2 kali 4 kali 3. Ada Sempat nggak sempat? 24 cara. Gitu ya. Tinggal dikalikan. Oke, ya. Contoh ketiga, kita akan masuk pada aturan yang penjumlahan. Ini contohnya masih rute jalan ya. Jadi ada dua rute, yang pertama dari A ke B ke D, yang ketiga A, C, T baru ke D. Jadi ada rute atas, rute bawah. Sama, cuma ganti nama orangnya. Jika Ikram akan melakukan perjalanan dari A ke D, ada berapa rute perjalanan yang bisa dia pilih? Coba sekarang kalian coba hitung, di pause dulu, dihitung dulu, terus kemudian dibuka pembahasannya. Ya. Baik, dari A ke D ada dua rute. Yang pertama kita hitung udah rute atas. A ke B ada 3, B ke D ada 2, dan rute bawah ada A ke C 2, C ke T 3, T ke D 2 rute. Rute atas kita hitung ada 6 cara, ya. 3 kali 2, 3 kali 2. Rute bawah ada 2 kali 3 kali 2. Ada 12 cara. Sekarang berapa banyak rute Ikram yang bisa pilih? Ya. Ada 6 tambah 12. 6 tambah 12 ada 18 cara. Jadi ini contoh dari aturan penjumlahan, tetapi juga kita masih masukkan aturan perkalian. Jadi ada 18 cara yang bisa Ikram pilih dari A. Jadi hitung dulu yang atas, kemudian ditambahkan dengan yang bawah, gitu ya. Itu adalah contoh dari kita mencari jalur. Kemudian contoh soal yang dalam bentuk lain tidak mencari jalan, tapi mencari. Nah, kita pakai nama anak zaman sekarang. Shaina mempunyai 4 macam rok, 5 macam baju, dan 3 macam jilbab untuk pergi hajatan. Ada berapa cara Shaina menggunakan setelan baju hajatan yang dia miliki? 4 rok, 5 baju, 3 jilbab. Dia ingin pergi ke hajatan, dia bisa memilih berapa banyak kombinasi. Ini sama dengan tadi sebenarnya. 4 macam rok, 5 macam baju, dan 3 macam jilbab. Ada 60 cara dia mengkombinasikan untuk pergi ke hajatan. Dia bisa pergi ke hajatan dengan sampai 60 setelan yang berbeda. Kalau dia ingin menggunakan kegiatan beda. Dan 60, jadi banyak ya sebenarnya. Cuma kan kita tetap milih ini ya, yang cocok ya. Gitu ya. Jadi tinggal kita kalikan. Contoh 5. Nah, contohnya adalah tentukan banyaknya plat nomor kendaraan Wonogiri yang bisa dibuat dari 4 angka dan 2 huruf. Ya. Kita ada 4 angka plat nomor Wonogiri, kemudian yang diikuti oleh 2 huruf, gitu ya. Spesifik ya. Karena bisa 1 huruf juga kan, jadi kita yang hitung yang 2 huruf saja. Dan kita ngitung 4 angka untuk 3 angka, 2 angka, 1 angka, nanti bisa kalian kerjakan untuk latihan. Ya. Pertama, ini adalah kita buat kotak-kotak, ya. Ada AD untuk Karisitian Surakarta, kodenya Wonogiri, kemudian 4 kotak untuk angka ya. Untuk angka, 1 untuk huruf, kemudian Wonogiri. Wonogiri itu spesifik sekali hurufnya gitu ya. Yaitu ada G, R, dan I. Ada G, ada R, ada I gitu ya. Nah, spesifik, jadi tidak sembarang huruf ya. Untuk huruf lain untuk kabupaten lain kan gitu ya. Jadi harus juga mengenal kode huruf di Wonogiri gitu ya. Nah, 4 angka. Di kotak ini
kemungkinan angka yang muncul angka berapa saja. Angka itu ada berapa? Angka yang satu, terdiri satu. Dari 0 sampai 9. Apakah 0 sampai 9 itu mungkin muncul semua di kotak awal? Kalian pasti tidak melihat plat nomor kendaraan AD 0, 1, 2, 3. Nggak ada gitu ya. Jadi yang muncul di depan kemungkinan hanya 1 sampai 9. 1 masih mungkin muncul ya. Sampai 9 gitu ya. Kemudian setelah itu kotak kedua 0 mungkin muncul atau tidak? Sudah mungkin ya. Jadi sudah mulai mungkin muncul 0 sampai 9. Berikutnya juga 0 sampai 9. Ini juga 0 sampai 9. Jadi ini kenapa 1 sampai 9? Karena di depan, plat nomor depan itu pasti angka. Kalau 4 angka itu 1, tidak mungkin angka 0. Kemudian untuk huruf alfabet ada berapa? 26 ya. A sampai Z. Ini kemungkinan muncul semua, tidak ada pembatasan huruf ya. Tidak ada pembatasan huruf ya. Kemudian AD ini hanya ada 1, tidak bisa diganti-ganti. Jumlahnya maksud saya 1 sampai 9 ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jelas 9 ya. 0 sampai 9 ada berapa? 0 sampai 9 ada 10. Ini juga 10. Ini juga 10. A sampai Z ada berapa? Tadi saya bilang ada 26. Terus ada 3. Untuk G, RI ada berapa? Ada 3. Terus ini kita apakan? 1, 9, 10, 10, 2, 6, 3. Kita kalikan semuanya. Berapa hasil kalinya? Kita kalikan 1 kali 9 kali 9 kali 10, 90, 900, 9000 kali 26 kali 3. Jadi banyaknya plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka dan 2 huruf. Mohon maaf ada 2 huruf yang hilang ya. Ada 702.000 plat nomor. 702.000 plat nomor dari 4 angka saja. Dari ada 3 angka ada berapa, 2 angka berapa, 1 berapa. Ya ada banyak sekali, ada jutaan ya. Dari plat nomor maka yang bisa dibuat gitu ya. Nah, sekarang setelah tadi kalian mendapatkan 5 contoh. Jadi memang pembahasan di bab ini tidak banyak teori tapi banyak contoh. Ya, kita harus berhati-hati terhadap kata-kata yang dibuat oleh contoh gitu ya. Untuk soal-soal. Kalian kalau yang sering saya sampaikan, saya ulang, kalau kalian pernah ikut tes UTBK pasti tes, maksudnya tes tryout ya, itu pasti pernah mendapatkan soal seperti ini. Karena ini sangat butuh kecermatan, butuh logik sekali, butuh memahami kata-kata yang disoalkan, gitu, butuh memahami kata-kata yang disoalkan. Oh, berarti latihan soal ada ada 5 soal ya, kalian kerjakan untuk latihan. Nanti kalau cukup kita bahas di grup, kalau tidak ya kita bahas di pertemuan berikutnya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.